Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada topik kali ini kita akan membahas tentang sosioterapi, yaitu terapi lingkungan, terapi okupasi, dan rehabilitasi pada pasien gangguan jiwa. Tujuan pembelajaran pada akhir pertemuan, mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan konsep terapi lingkungan, konsep terapi okupasi, serta konsep terapi rehabilitasi. Baik, kita akan mulai menjelaskan tentang terapi lingkungan yang biasa dikenal dengan milioterapi. Mengapa terapi lingkungan ini penting? Pada pasien dengan masalah kejiwaan yang harus dirawat di rumah sakit dalam jangka waktu yang panjang, maka ada beberapa dampak negatif yang mungkin akan diterima oleh pasien. Hal ini diakibatkan karena pasien biasanya akan mengalami penurunan kemampuan berpikir dan bertindak secara mandiri, mengadopsi nilai dan sikap dari institusi, serta kehilangan kontak dan hubungan dengan dunia luar. Sehingga muncul pertanyaan, kondisi dasar lingkungan yang seperti apa yang diperlukan untuk pemberian suatu terapi, serta kondisi lingkungan yang bagaimana yang paling baik untuk memfasilitasi suatu proses terapeutik. Akhirnya dikembangkan suatu terapi lingkungan, yaitu milioterapi. Terapi lingkungan sendiri merupakan terapi sosiolingkungan di mana sikap dan tindakan staf dalam memberikan layanan perawatan pada pasien ditentukan berdasar kebutuhan emosional dan interpersonal klien. Milioterapi sendiri merupakan sebuah struktur ilmiah dari lingkungan yang memiliki tujuan mempengaruhi perubahan perilaku serta meningkatkan kesehatan psikologis dan kemampuan fungsional dari individu. Terapi modalitas yang menggunakan keseluruhan aspek lingkungan untuk mendorong perubahan perilaku yang adaptif. Di sini tujuan milioterapi yaitu mengatur batas gangguan perilaku dan perilaku maladaptif serta mengajarkan kemampuan psikologis. Di sini klien diharapkan bisa meningkatkan pengalaman positif terkait dengan lingkungan di sekitar klien, kemudian membantu individu untuk meningkatkan harga diri, meningkatkan kemampuan berinteraksi dengan orang lain, menumbuhkan sikap percaya pada orang lain, serta mempersiapkan diri kembali ke masyarakat. Karena tujuan utama dari perawatan klien dengan masalah kejiwaan adalah bisa kembali ke masyarakat dengan mandiri dan bermanfaat. Aspek pada terapi lingkungan atau milioterapi berupa yang pertama adalah aspek fisik, di mana meliputi semua gambaran yang konkret berupa bentuk dan struktur bangunan, kemudian pola interaksi antara masyarakat dengan rumah sakit. Kemudian yang kedua adalah aspek intelektual. Di sini petugas kesehatan diharapkan memberikan stimulus eksternal yang positif sehingga klien bisa meningkatkan kesadaran dirinya dan menerima kondisi dan perannya sebagai orang yang sakit. Kemudian pada aspek sosial di sini harus dikembangkan suatu pola interaksi yang positif antara staf dengan staf, kemudian staf dengan klien, serta staf dengan keluarga klien. Teknik komunikasi yang harus diperhatikan adalah peran masing-masing ruangan. Kemudian klien bertanggung jawab terhadap perilaku sehat sakitnya, serta staf kesehatan harus memiliki tujuan perilaku yang ditunjukkan adalah untuk meningkatkan kesehatan klien. Kemudian ada aspek emosional. Di sini staf harus memperlihatkan sikap yang tulus, jujur, peka terhadap perasaan dan kebutuhan klien, empati, serta bersikap yang spontan. Kemudian ada aspek spiritual. Aspek spiritual ini ditujukan untuk memaksimalkan manfaat dari pengalaman, pengobatan, dan perasaan yang damai bagi klien. Misalkan penyediaan sarana ibadah, misalkan tempat beribadah, kemudian buku yang digunakan untuk beribadah, serta kesempatan klien untuk beribadah dan narasumber. Itu merupakan beberapa aspek pada terapi lingkungan. Di sini fase peran klien dan perawat dalam terapi lingkungan. Pada klien ada newcomer phase, di mana klien baru saja masuk rumah sakit dan harus beradaptasi. Kemudian ada member phase, di mana klien sudah kenal dengan lingkungannya dan mulai mengikuti dan terbiasa dengan kegiatan di rumah sakit, serta leader phase. Di sini pada fase sebagai leader, maka klien biasanya bisa membantu
pasien atau klien yang baru masuk untuk beradaptasi dengan lingkungan. Pada perawat tentu saja fase perannya adalah menstimulasi perubahan perilaku, kemudian mengkonfrontasi ketika ada perilaku yang negatif, kemudian juga sebagai leader, jadi memimpin cara agar klien itu berperilaku yang adaptif. Di sini contoh aplikasi terapi lingkungan pada klien dengan masalah kejiwaan, misalkan pada pasien dengan HDR, depresi, dan bunuh diri, maka di sini untuk lingkungan fisiknya harus dibuat ruangan yang mencegah terjadinya cedera pada klien, kemudian memberikan musik yang tenang, kemudian memberikan TV, bacaan ringan agar klien terdistraksi. Di sini untuk lingkungan sosial bisa berupa memberikan komunikasi terapeutik, menerima pasien apa adanya, serta meningkatkan harga diri pasien. Di sini perawat tidak boleh membiarkan klien sendiri terlalu lama. Kemudian aplikasi medioterapi pada klien dengan perilaku kekerasan, misalkan untuk lingkungan fisik, satu kamar itu satu orang, sehingga mencegah terjadinya PK. Kemudian protokol isolasi dan restraint. Kemudian pada lingkungan psikososial, misalkan ada empati, observasi pasien, kemudian menjelaskan tujuan restraint, kemudian memenuhi kebutuhan fisik pasien, serta melibatkan keluarga. Baik, kita masuk ke yaitu terapi okupasi dan rehabilitasi, di mana pada rehabilitasi ini merupakan tujuannya adalah pendekatan sistem secara menyeluruh untuk pemulihan dari masalah kejiwaan yang memaksimalkan kualitas hidup dan inklusi sosial dengan mengembangkan keterampilan, mendorong independensi dan otonomi klien agar memiliki harapan masa depan dan mencapai kesuksesan di komunitas dengan dukungan yang tepat. Komponen dari rehabilitasi ini ada 3 terutama, yaitu body, function, dan environment. Pada body melibatkan somatik, yaitu tubuh dan psikologis, function melibatkan keterampilan dari klien, environment melibatkan adaptasi klien di lingkungan secara fisik, psikologis, dan sosial. Untuk potensi kegiatan terampil yang bisa diterapkan pada terapi rehabilitasi dan okupasi ini berupa keterampilan hidup yang komponennya berupa keterampilan fisik, emosi, dan intelektual. Langkah kegiatan rehabilitasi ini dibagi menjadi 3, yaitu tahap persiapan, tahap penyaluran, dan tahap pengawasan. Pada tahap persiapan, klien diseleksi untuk menentukan apa kebutuhan dari klien. Kemudian yang kedua adalah okupasi terapi, dan yang ketiga adalah pre-vocational training. Pada terapi okupasi, klien akan diberikan suatu aktivitas yang tujuannya adalah memiliki tujuan terapeutik. Di sini terapi okupasi artinya kegiatan yang melibatkan perawatan atau penanganan suatu masalah atau penyakit dengan melibatkan individu secara fisik, pikiran, dan fokus pada suatu kegiatan atau pekerjaan. Konsep terapi okupasi ini yang pertama adalah individu itu memiliki nilai dan potensi yang bisa dikembangkan. Yang kedua adalah memandang individu secara utuh, sehingga yang diintervensi tidak hanya penyakitnya saja, tetapi berbagai aspek yang terpengaruh dari penyakit dari klien. Kemudian ada model performance occupation, kemudian penggunaan aktivitas yang memiliki efek terapeutik, dan perkembangan manusia, di mana pemilihan terapi okupasi ini didasarkan dari usia serta tingkat perkembangan dari individu. Model occupational performance ini, pemberian dari terapi okupasi bisa berupa produktivitas, di mana klien diberikan aktivitas untuk menghasilkan sesuatu, kemudian juga ada activity daily living, di mana aktivitas yang diberikan adalah klien bisa melakukan kegiatan sehari-harinya. Kemudian yang ketiga adalah leisure atau pemberian aktivitas waktu luang. Kemampuan potensi yang dapat dikembangkan pada terapi okupasi bisa berupa keterampilan motorik, misalkan melakukan kegiatan yang membutuhkan suatu keterampilan motorik. Kemudian sensorik untuk kognitif,
intrapersonal dan intrapersonal. Tentu saja potensi yang dikembangkan ini harus melihat kondisi sosial budaya, spiritual, dan keyakinan dari klien. Metode dalam pemberian terapi okupasi bisa berupa neurodevelopmental, yaitu berdasarkan perkembangan klien, pengobatan dengan teknik biomekanik, kemudian pemberian media terapeutik, serta melakukan pendekatan rehabilitasi. Tahap rehabilitasi yang ketiga adalah latihan kerja, di mana klien diberikan aktivitas yang tujuannya adalah meningkatkan keterampilan klien untuk bekal klien pulang kembali ke masyarakat. Pada tahap latihan kerja ini ada tahap percobaan, kemudian pengarahan hingga penyaluran. Ketika klien dianggap sudah mampu dengan pelatihan keterampilan yang diberikan, maka klien akan disalurkan ke tempat kerja di komunitas. Ketika klien dengan masalah kejiwaan ini tidak mampu bersaing dengan orang normal, maka ada yang dinamakan shelter workshop, di mana klien bisa bekerja di shelter workshop ini tanpa takut kalah bersaing dengan pekerja yang normal. Kemudian yang terakhir adalah tahap pengawasan. Di kegiatan ini diawasi, jadi klien ketika sudah keluar dari rumah sakit maka perlu adanya home visit, jadi melihat apakah klien mampu beradaptasi, kemudian apakah klien mampu mandiri. Di sini perlu adanya tahap pengawasan, bisa berupa home visit, job visit, daycare, dan aftercare. Baik, terima kasih. Itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan topik kita hari ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.